ketiga, kas negara tipis. Ini makar Allah sedang berjalan. Ketika kas negara itu tipis, tipis apa kosong? Kosong. Karena yang ada utang. Bahkan Indonesia masuk 6 negara penghutang terbesar seluruh dunia. 6 negara penghutang terbesar seluruh dunia. Indonesia menuju sakaratul maut. Ini sudah benar-benar sudah kolab. Tinggal tunggu tanggal main. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita membahas satu tema, Indonesia menuju sakaratul maut. Tema ini benar-benar artinya dibuat tema seperti ini, pertimbangannya itu dari sisi empiris, melihat realitas fakta di lapangan. Sebagaimana pimpinan pusat Muhammadiyah mencoba untuk memotret Indonesia kekinian. Dari 3 ada satu yang paling utama yang perlu saya ungkapkan di sini, yaitu krisis akhlak dalam meraih kekuasaan. Jadi krisis akhlak dalam siasat, dalam berpolitik, itu yang dipotret oleh Ormas Muhammadiyah terhadap Indonesia kekinian. Artinya apa, ibu-ibu yang dirahmati Allah? Untuk meraih kekuasaan itu tidak ada nilai-nilai di agama, tapi yang dipakai adalah teori Machiavelli, yaitu segala macam cara digunakan. Yang penting kekuasaan bisa diraih. Ini start 2014. Kemudian 2019 begitu lagi. Korbannya berapa? 800 lebih petugas KPPS. Belum di depan Bawaslu 893 yang terkena luka tembakan dan pukulan. Kemudian 300 lebih yang disiksa di dalam penjara. 52 orang hilang sampai hari ini. Kemudian yang gugur mati syahid 10, itu di depan Bawaslu. Dari 3 dari 10 itu tadi masih anak SMP. Salah satu di antaranya Harun Ar-Rasyid. Satu anak SMP itu dibantai 10 brimob, dan itu videonya viral di medsos. Dihantam balok, kepalanya dihantam popor senjata. 10 itu membantai satu anak SMP, Harun Ar-Rasyid. Terakhir jenazahnya diketemukan di selokan. Ada seorang relawan
mencoba untuk mengangkat jenazah itu, diraba kepalanya, itu sudah hancur tempurungnya, lunak semua. Pertanyaannya, apakah 10 brimob ini diadili? Wassalam. Sampai hari ini tidak ada pengadilan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini yang disoroti oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi ada krisis akhlak dalam meraih kekuasaan. Jadi rakyat yang dikorbankan, jadi rakyat itu dijadikan tumbal untuk meraih kekuasaan. Jadi otomatis ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau sudah caranya dengan cara yang tidak ada nilai-nilai di agama, kira-kira berkah nggak kekuasaan? Ada keberkahan nggak? Nggak ada. Tidak ada keberkahan. Akhirnya apa yang terjadi ibu-ibu yang dirahmati Allah? Start 2016 mulai yang disentuh pertama kali adalah masalah yang sangat mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa itu? Dasar negara dirubah. Jadi Pancasila yang sebenarnya itu sudah jadi komitmen nasional dan itu sudah jadi konstitusi nasional. Pancasila 18 Agustus 1945 dirubah atas keputusan Presiden tahun 2016. Pancasila tidak lagi Pancasila sesuai konstitusi nasional, dikembalikan pada Pancasila versi pribadi, yaitu Pancasila 1 Juni. Pancasila 1 Juni itu kan versi pribadi Soekarno, bukan konstitusi yang sudah disepakati nasional, yaitu Pancasila 18 Agustus 1945. Dari sinilah akhirnya bergulir. Jadi benar-benar dibongkar dasar negara, sehingga akhirnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang dijadikan sebagai pijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila versi pribadi, di mana ketuhanan itu diletakkan sila ke-5, karena itu versi pribadi. Jadi tauhid diletakkan paling akhir, sampai akhirnya muncullah, jadi dimunculkan karena waktu itu parlemen dikuasai oleh kader-kader komunis. Jadi kan hampir kurang lebih sekitar 200 lebih kader-kader komunis duduk di DPR RI. Mereka menguasai parlemen, sementara politisi Islam jumlahnya cuma 179. Nah, kita di Indonesia ini pakai sistem demokrasi liberal, jadi semuanya tergantung voting. Yang dimenangkan adalah suara mayoritas, bukan suara kebenaran. Nah, secara logika ibu-ibu sudah paham betul, 179 sama 200 lebih menang yang mana? Otomatis menang yang 200 lebih. Sehingga akhirnya dimunculkan RUU HIP. Di akhirnya dengan vulgar sekali mereka ingin merubah kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa diganti menjadi ketuhanan yang berkebudayaan.
kita timbang menurut syariat, menurut agama kita, dari tauhid dirubah jadi syirik, dari tauhid dirubah jadi syirik. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai akhirnya ibu-ibu yang dirahmati Allah dengan RUU HIP itu kemudian diserahkan pada pemerintah. Banyak penolakan dari rakyat Indonesia, jutaan rakyat Indonesia menolak, tapi pemerintah tidak menggubris. Masa bodoh. Padahal katanya Indonesia pakai sistem demokrasi. Kalau sistem demokrasi itu kan rakyat, suara rakyat yang harus didengar. Tapi ternyata inilah kemunafikan yang dimunculkan, bukan suara rakyat, tapi suara penguasa. Sehingga akhirnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang kita saksikan RUU HIP hanya sekedar casingnya saja yang dirubah, isinya sama, dirubah jadi RUU BPIP. Itu RUU BPIP. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kira-kira apa isinya? RUU BPIP itu isinya Pancasila sudah tidak lagi menjadi sesuatu, menjadi sumber dari segala sumber hukum dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi Pancasila direndahkan hanya sebatas undang-undang biasa. Dari RUU BPIP ini presiden yang dijadikan sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum. Berarti tidak ada bedanya dengan anak rabbukumul a'la. Bagaimana Fir'aun memproklamasikan diri bahwa dia sebagai Tuhan. Ini seperti itu. Sehingga akhirnya terus bergulir. Puncak klimaksnya disahkan Undang-Undang Omnibus Law. Hancur. Jadi ini masih test case awal. Undang-undang miras ke depan semakin dahsyat lagi, semakin dahsyat lagi. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah potret Indonesia. Makanya sampai ada satu analisis, Indonesia ini sekarang dihancurkan dengan jalan konstitusional. Jadi penghancuran Indonesia secara konstitusional. Kenapa? Mereka yang menguasai parlemen, mereka yang menguasai undang-undang. Sementara umat Islam ini kan mayoritas. Kenapa itu bisa terjadi? Karena umat Islam buta politik. Umat Islam mayoritas alergi politik. Kalau sudah membahas masalah politik itu sudah megah. Kenapa? Media mainstream di seluruh Indonesia itu dibuat untuk merubah mindset cara pandang umat Islam Indonesia. Apa itu? Islam itu tinggi, ulama itu mulia, politik itu kotor. Ini yang terus dijejalkan ke mindset cara pandang umat Islam di Indonesia. Islam itu tinggi, ulama itu mulia, politik itu kotor. Tujuannya apa? Narasi seperti itu tujuannya apa? Supaya umat Islam anti politik, masa bodoh terhadap politik. Makanya Bapak Muhammad Natsir Allah yarham pernah mengalami masa-masa seperti itu. Jadi kalau umat Islam itu masuk wilayah ibadah, dibiarkan, bahkan difasilitasi.
ketika umat Islam masuk wilayah ekonomi, diawasi. Begitu umat Islam masuk wilayah politik, akan dihabisi sampai seakar-akarnya. Apa yang terjadi pada masa Bapak Muhammad Nasir sekarang dialami oleh umat Islam di Indonesia. Artinya apa? Umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini benar-benar dipaksa untuk menjadi tamu di rumahnya sendiri. Jadi kita dipaksa untuk menjadi minoritas. Tapi minoritas bukan minoritas dhimmi, tapi minoritas harbi. Kalau minoritas dhimmi itu kan dilindungi, kalau minoritas harbi itu kan dimusuhi. Jadi kita ini umat Islam mayoritas di Indonesia, tapi diperlakukan seperti minoritas. Di samping diperlakukan seperti minoritas, dimusuhi lagi dengan stigma radikal. Jadi stigma radikal itu, ibu-ibu, ini pesanan Cina untuk menjadikan umat Islam. Stigma radikal itu hanya hantu yang diciptakan untuk menjadikan umat Islam ini menjadi musuh nomor satu. Nah sekarang ditambah lagi, tidak hanya stigma radikal yang sudah ditandatangani peraturan Presiden nomor 7 tahun 2021, ditambah lagi umat Islam ditambah stigma ekstrim. Jadi ibu-ibu, dua stigma inilah dijadikan senjata untuk menghancurkan umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu, makanya ibu yang dirahmati Allah, kita ikra, baca realitas ini. Artinya apa? Indonesia ini bukan terus akhirnya tidak ada apa-apa, tapi sedang apa. Kadang-kadang orang yang cuek, masa bodoh terhadap problematika umat, dia cuek. Yang penting diri saya selamat, keluarga saya selamat. Masa bodoh terhadap urusan umat. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan pada umatnya, qala Rasulullah SAW, man asbaha bi amril mu'minin falaysa minni. Rawahu Ahmad. Barang siapa yang bangun pagi hari, dia tidak peduli terhadap problem-problem umat, Rasulullah menegaskan falaysa minni, mereka bukan golongan. Jadi alangkah ruginya ibu-ibu kita hidup sekali di dunia ini tidak dimasukkan ke dalam golongan Rasulullah SAW. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya mengajak ibu-ibu untuk mikirkan umat. Jadi mikirkan umat itu dapat pahala. Apalagi action berbuat di tengah-tengah umat, insya Allah pahalanya plus-plus. Tapi bu, ada tapinya. Kalau kita memikirkan umat, konsekuensinya sumpah. Benar bu? Sumpah. Benar-benar bisa stres. Ya kan? Tapi insya Allah dapat pahala. Kenapa? Ada uswah, ada contoh. Siapa yang memberi contoh kita? Rasulullah SAW. Itu di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi saat Rasulullah menghadapi sakaratul maut,